Selamat malam teman-teman. Senang sekali kita bisa bertemu walaupun secara virtual. Senang sekali juga kita masih bisa bersekutu bersama di persekutuan Komisi Pemuda malam hari ini. Untuk membuka persekutuan kita malam ini, aku mau ajak teman-teman untuk kita bersama angkat satu pujian, Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Teman-teman yang belum bersaat teduh, aku persilakan teman-teman untuk mengambil saat teduh. Teman-teman renungkan kebaikan apa yang Tuhan berikan dalam hidup teman-teman. Benarkah kerinduan teman-teman itu ada di pelataran rumah Tuhan? Berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Teman-teman, kita bersama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan selamat malam. Terima kasih kalau malam hari ini kami boleh bersekutu bersama lagi Bapa. Berkatilah setiap hati kami, pikiran kami, supaya kami siap dan fokus untuk menerima firman-Mu Bapa. Berkati juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, kiranya firman itu bisa bertumbuh dalam hidup dan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk lebih dalam ke persekutuan kita malam ini, ingatkah teman-teman akan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, dan berkat dari Tuhan yang begitu melimpah untuk hidup teman-teman dan hidup aku dari awal tahun 2020 hingga sekarang.
minggu pertama di bulan September. Ingatkah teman-teman akan perbuatan tangan Tuhan yang begitu baik, dan Dia juga membiarkan hal-hal baik terjadi dalam hidup kita. Nah, untuk itu aku mau kita bersama bersyukur dengan angkat satu pujian, Ku Bersyukur Bapa.
kembali. Salam rindu, shalom. Tema renungan malam hari ini adalah Golden Rule yang terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Saya akan membacakannya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Dalam pembacaan Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40 merupakan kisah yang tidak asing bagi kita. Kisah ini dimulai dengan pertanyaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Maka Yesus langsung menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Apa yang mereka tanya, Tuhan langsung menjawab. Sebetulnya pertanyaan ini beres, ya. Jadi tidak usah lagi diteruskan. Tetapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan menjawab lebih. Dalam ayat 39 sampai 40 dikatakan, "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita tahu dalam ayat 35 pertanyaan mereka adalah pertanyaan ingin menjebak, ingin mencobai Yesus. Sebab dikatakan baru saja Tuhan membungkam orang-orang Saduki, dan kali ini mereka bertanya dengan motivasi palsu. Kalau kita membaca ayat 35 dikatakan, "Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia." Jadi untuk mencobai. Jadi pertanyaannya bukan ingin tahu jawaban, tetapi semata-mata ingin menjebak, ingin mencobai Yesus. Yesus dicobai, saudara sekalian. Namun kita melihat Tuhan pada waktu Yesus dicobai, Tuhan menjawabnya dengan apa yang sebenarnya, saudara sekalian. Di sini kita melihat tatkala manusia mencobai Yesus dengan motivasi yang salah, tujuan yang salah, tetapi Tuhan menjawab melampaui kesalahan manusia. Kita melihat dalam bagian ini, sekalipun orang Farisi ahli Taurat bertanya dengan keliru atau motivasi yang keliru, tapi Tuhan menjawab dengan kebenaran. Inilah yang namanya kasih karunia. Sekalipun mereka bertanya dengan maksud mencobai, mencari kesalahan, berusaha menjatuhkan, namun Tuhan menjawab dengan kebenaran. Tuhan menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Tuhan menjawab dengan sungguh, saudara sekalian. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yang ada adalah ketulusan yang sejati. Dia menjawab pertanyaan yang ditanyakan kepada mereka. Tuhan mengatakan juga satu pertanyaan, dari semua pilihan mana yang paling menjadi prioritasmu? Maka Tuhan mengatakan, itulah yang paling besar, yang hukum yang terutama dan yang pertama adalah yang paling besar, yang paling gede, the greatest, hukum yang the first, hukum yang terutama dan yang pertama.
Inilah hukum yang terutama, saudara sekalian, dikatakan dalam bahasa Yunaninya megas. Kita ingat kata mega, besar, agung. Jadi kasih Allah, saudara sekalian, Allah mengasihi Allah itu harus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Ini merupakan hukum dan perintah yang paling besar dan tiada bandingnya. Tuhan bukan cuma menjawab yang terbesar, tetapi yang pertama, the first, yang pertama yang kita kasih itu siapa, saudara sekalian? Harta kita, mobil kita, kekayaan kita, keluarga kita, teman kita, pacar kita. Siapa yang pertama, saudara sekalian? Tuhan mengatakan yang pertama-tama yang kita kasih adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Apa yang menjadi tanda kita mengasihi Tuhan? Apabila tanda, saudara sekalian, bahwa kita betul-betul mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, kita nyatakan dalam ibadah kita, dengan persembahan yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Bagaimana persembahan kita kepada Tuhan sampai saat ini? Bukan hanya persembahan uang, tapi juga persembahan waktu kita, persembahan talenta kita, persembahan apa yang kita miliki. Saudara sekali, itu menjadi pertama dan utama dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin supaya kita melakukannya bagi Tuhan. Tapi Tuhan tidak puas dengan itu saja. Dan kalau kamu sudah mengerti, jangan kamu berhenti. Maksudnya seperti itu, saudara sekalian. Dalam ayat 37, 38 dikatakan, hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum yang kedua adalah hukum yang sejajar, sekualitas dengan hukum yang pertama. Maka yang sejajar, yang sekualitas dengan itu adalah mengasihi sesama manusia. Hukum yang kedua mau mengingatkan kepada kita bahwa kasih kepada sesama harus dinyatakan, harus diwujud nyatakan dalam hidup kita. Itulah sebabnya kalau kita memperhatikan 10 perintah Allah dibagi dalam 2 bagian. Hukum yang pertama sampai hukum yang keempat adalah hukum yang vertikal tatkala kita mengasihi Tuhan. Tapi hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 adalah hukum horizontal. Jangan hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini sesamamu manusia. Saudara sekalian, artinya kita mengasihi sesama kita, maka itulah yang harus kita nyatakan dalam hidup kita. Dimulai bagaimana kita mengasihi dan menghormati orang tua kita. Bagaimana kita mengasihi sama kita dengan membela orang-orang yang miskin, orang-orang yang kecil. Kalau kita mengasihi sama kita, jangan kita menyebar fitnah, gosip, atau menyebarkan hoax. Kalau kita mengasihi sama kita, kita tidak membenci, kita tidak membunuh, kita tidak menaruh dendam. Kalau kita membaca 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Tuhan, tetapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kita mengatakan aku mengasihi Allah, maka kita harus juga mengasihi sesama kita. Kita mengasihi dalam arti kata kita menolong, membantu, kita dalam arti kata juga mengampuni, kita mengasihi dengan nyata. Jadi kedua hukum inilah yang penting, yang dikatakan tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Tetapi saudara sekalian, bagian firman Tuhan ini tidak berhenti sampai di sini saja. Ada hukum yang jarang kita baca, yaitu hukum mengasihi diri sendiri. Saudara sekalian, Tuhan tidak melarang kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan ingin supaya kita tetap mengasihi diri kita sendiri. Asal jangan sampai kita mengasihi diri kita secara berkelebihan. Tuhan ingin supaya kita betul-betul bagaimana kita mengasihi diri kita
sendiri. Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Berarti Tuhan tidak melarang kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara sekalian, mengasihi diri sendiri artinya apa? Kita menerima diri apa adanya. Karena kita tahu kita adalah ciptaan Allah. Kita adalah milik Allah. Kita telah dibentuk oleh Allah sendiri. Oleh sebab itu kita mengasihi diri kita sendiri. Yang kedua, kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Kita memperhatikan bagaimana cara kita makan, cara kita minum, dan cara kita menjaga tubuh kita, istirahat kita, olahraga kita. Itu artinya kita menjaga kesehatan, menjaga diri kita, itu mengasihi diri kita sendiri. Dan terlebih kita memperhatikan bagaimana kehidupan rohani kita. Karena apa, saudara sekalian? Tuhan mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita perlu sekali mengasihi diri kita, dalam arti kata memperhatikan kebutuhan rohani kita. Tatkala kita bertumbuh dengan baik dalam kehidupan rohani, sehingga kita makin berdewasa, kita mampu mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi renungan bagi kita untuk sungguh boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita harus mengasihi Allah, mengasihi sesama kita, tetapi dimulai bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Hukum inilah golden rule, saudara sekalian. Tuhan memberkati. Saatnya pelayanan persembahan. Untuk teman-teman yang terpanggil dan terbeban untuk memberikan persembahan, bisa mentransfer ke rekening GKI Jabar Harapan Indah atau men-scan QR Code yang tertera pada warta dengan berita YIC 5 September 2020. Untuk menutup persekutuan kita malam hari ini, aku mengajak teman-teman untuk kita angkat satu pujian bersama, Kasih-Mu Tiada Duanya. Belum pernah ada
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Pada pembawa firman dipersilahkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami bahwa kami harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kehidupan kami. Biarlah kami mampu melaksanakannya, dan kami juga mengasihi sama kami sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Biarlah juga dimulai bagaimana kami betul-betul mengasihi diri kami. Dalam arti kata kami memperhatikan rohani, pertumbuhan rohani kami dan pengenalan kami kepada Tuhan, membuat kami mampu mengasihi Tuhan dengan benar dan juga menyatakannya dengan mengasihi sesama kami. Biarlah firman-Mu bukan sekedar kami dengar, tetapi kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, berkati juga dalam kehidupan anak-anak-Mu, baik yang masih studi, Tuhan memberkati dalam kuliah mereka masing-masing, sekalipun dilakukan secara online, biarlah sungguh mereka mampu tetap melaksanakan tugas belajar mereka dengan baik, dan Tuhan memberkati. Yang sudah bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan dimanapun mereka berada, baik mereka bekerja di kantor atau mau dari rumah, biarlah sungguh mereka boleh bekerja dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati kehidupan di masa muda yang begitu banyak tantangan dan godaan. Mampukan anak-anak-Mu ini boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk pertolongan-Mu bagi Komisi Pemuda Jemaat-Mu GKI Harapan Indah. Biarlah Tuhan memberkati para pengurusnya, dan Tuhan juga memakainya menjadi alat berkat, sekalipun dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan karena situasi pandemi ini Tuhan. Tetapi biarlah tetap para pengurus boleh tetap melaksanakan tugas pelayanannya dengan sebaik-baiknya, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga untuk menjadi berkat bagi seluruh anggota Persekutuan Pemuda. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagi-Mu, karena cinta-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagi-Mu. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.